Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Indah Dimastuti. Saya adalah seorang penulis buku, juga saya berbisnis di bidang jasa penulisan sejak tahun 2007. Perusahaan kami melahirkan banyak sekali penulis yang kami kemudian salurkan ke berbagai industri penerbitan ataupun industri lainnya di Indonesia, seperti misalnya BUMN, korporasi-korporasi swasta, hingga pemerintahan, mulai dari penulis buku, penulis artikel, penulis konten website, penulis resep masakan, dan masih banyak lagi. Saya mau kasih lihat nih teman-teman ya, ini adalah visi dan misi daripada Inscript ya. Di sini juga ada budaya kerjanya Inscript dan ada nilai perusahaan Inscript yang mungkin teman-teman harus pahami seperti apa sih Inscript itu. Oke, visi kami adalah perusahaan partner kolaborator yang menyiapkan jutaan peluang di dunia bisnis dan penulisan di Indonesia. Artinya memang segala hal yang terkait dengan dunia penulisan dan bisnis kami akan handling dan kami akan berkolaborasi dengan begitu banyak pihak. Lalu misi daripada kami adalah menciptakan kolaborasi yang memudahkan penjualan dan sinergi bersama. Ingat, sinergi. Maka itulah kami memiliki banyak sekali klien yang kemudian berpartner dengan kami dalam hal bisnis ataupun penulisan. Lalu menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi untuk dijual ke pasar ya. Jadi pasar ini butuhnya apa? Terkait dunia penulisan atau bisnis, biasanya kami akan handle tentu saja berkolaborasi dengan partner kami. Lalu kemudian misinya menjalinkan kolaborasi antara pemilik brand, pemasok, pelanggan, mitra, hingga jaringan lain yang terlibat. Artinya teman-teman tentu saja bisa terlibat di Inscript, baik sebagai vendor, ataupun sebagai penulis, ataupun apapun ya, yang itu memang bisa win-win solution. Budaya kerja di Inscript, inisiatif, komunikatif, inovatif, cepat dan tepat, adaptif, pembelajar, kreatif, dan dinamis. Dari budaya kerja Inscript ini, inilah yang kemudian saya selalu dorong kepada seluruh jaringan kami. Lalu nilai perusahaan Inscript agamis, jaringan luas, cepat, tanggung jawab, dan humanis. Nah, teman-teman ya, selain daripada jasa penulisan dan di mana saya tadi juga memperlihatkan visi misi budaya kerja Inscript, kemudian nilai perusahaan, lalu saya juga mau memperlihatkan ini buku-buku yang sudah dihasilkan oleh para penulis kami. Bukan hanya buku-buku, tapi kami pun membuat nih ya, kami sekarang ini melahirkan ya, bersinergi dengan Amar Woodwork, di mana karya-karya penulisan tidak selalu buku ya, tapi juga kayu-kayu seperti ini adalah salah satu karya daripada Amar Woodwork, sebuah perusahaan furnitur ya, yang kemudian sekarang menjadi partner Inscript untuk mengembangkan bisnis penulisan dan juga bisnis furnitur seperti ini. Saya sekarang mau ajak jalan-jalan. Ini adalah rumah saya yang juga dipoles langsung oleh Amar Woodwork dan sekarang pun menjadi showroom tempat kami memperlihatkan atau memajang produk-produk dari Amar Woodwork ya, bukan hanya quotes-quotes seperti ini, tapi juga produk-produk yang multifungsi. Dan memang Amar Woodwork itu adalah pusat dari furnitur multifungsi. Jadi produknya selalu multifungsi ya, kebanyakan multifungsi. Ini salah satu contohnya. Ini adalah lemari multifungsi. Ini kelihatannya lemari yang cuman tingginya setengah gini ya, setengah badan kita. Tapi kalau dibuka, ini sangat support untuk para UMKM yang tidak memiliki ruangan yang luas ya, untuk punya kantor sendiri atau punya meja sendiri. Karena skemanya adalah buka tutup. Kayak begini. Ini kelihatan di sini ada rak-rak. Nanti teman-teman UMKM bisa naruh misalnya produk sampling kalau produknya kecil ya. Lalu kemudian ada pembukuannya ada di sini. Lalu ini bisa menjadi meja juga, teman-teman. Nah, ini bisa menjadi meja. Oke. Simple banget, multifungsi banget ya ini mejanya. Oke. Nah, ini bisa menjadi meja. Nah, inilah yang salah satu yang dihasilkan oleh Amar Woodwork. Produk-produk yang multifungsi, tinggal pakai kursi ya seperti ini, ya sudah teman-teman bisa bekerja di sini. Ketika selesai ya pekerjaannya dan
memang ruangannya juga sangat terbatas, ya sudah ditutup aja lagi. Oke, kita tutup lagi ya. Sip. Nah, ditutup lagi dan sudah tidak bikin ruangan Anda menjadi penuh dengan meja. Bahkan kursi pun, kursi seperti ini teman-teman, kami buat multifungsi. Ya, jadi ada perlengkapan yang bisa disimpan di kursi ini. Nah, ini adalah produk Amar Woodworks. Selain itu, kami juga membuat produk-produk ini bentuknya kayak kotak ya teman-teman. Padahal ini juga adalah meja. Oke, ya bisa jadi meja, 2 meja. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, masih saya UMKM kecil nih ya, karyawannya saya cuma 1 atau 2, pakai meja ini. Dari 1 karyawan ya, mungkin jadi 2 pun nggak ngabisin tempat dan nggak perlu beli meja baru. Dan menariknya lagi, nah ini bisa jadi ruang penyimpanan sekaligus untuk ruang ngaca nih ya. Seneng banget nih kalau udah ngaca kayak gini ya. Oke, ini ruang penyimpanan dan ini juga ruang untuk bisa kalau makeup artist, ini cocok banget kalau teman-teman bisnisnya di makeup artist. Nah, ini pun lihat teman-teman, ini pun bisa menjadi kursi, lihat. Dan kursinya pun kembali lagi multifungsi. Kalau dibuka ya, ini sudah bisa menjadi kursi baru. Sorry. Nah, tuh ada box penyimpanan dan sudah pasti ya. Ya, tambah lagi ya keistimewaan daripada produk ini. Dan lihat lemarinya di bawah ada lagi ya, ada laci penyimpanan lagi. Masya Allah ya, jadi makin banyak ya yang bisa disimpan di sini dengan 1 kotak yang tadi kelihatannya cuma kotak doang. Oke, kalaupun misalnya ini ditutup dan butuh meja yang lebih luas, oke, tinggal, yes. Jadi inilah produk-produk dari Amar Woodworks yang saat ini memang kami sedang pasarkan bersama para mitra-mitra kami yang berasal dari berbagai wilayah ya. Ada yang dari Papua, kemudian dari Jakarta, dari manapun. Memang sih ongkos kirimnya lumayan ya kalau untuk produk-produk seperti ini. Tapi kalau bisa memangkas daripada Anda membeli 2 meja gitu ya, itu kalau menurut saya sih masih worth it ya. Dan ini bisa pakai juga, teman-teman bisa membeli tambahan 1 kursi lagi yang juga multifungsi kalau misalnya meja ini mau dipakai oleh 2 orang. Nah, saya mau nunjukin juga, ini adalah meja. Tapi mejanya pun multifungsi lagi teman-teman. Ini meja yang di dalamnya ada kotak penyimpanan seperti ini teman-teman. Nah, oke, ini bisa ditaruh apa saja. Ya, tuh bisa dikasih buku karena saya memang di buku banget gitu ya. Bisa kasih buku, bisa kasih apapun lah teman-teman mau menyimpan apa sehingga ruangan itu tidak menjadi berantakan karena tempat penyimpanannya banyak yang tersembunyi. Ya, ini teman-teman ini luar biasa banget ya. Dari Amar Woodworks ini memang selalu menciptakan gimana caranya rumah-rumah yang kecil, rumah-rumah yang mungil tapi dia memiliki furnitur yang estetik ya. Bukan hanya produk-produk seperti ini, bahkan penataan platform seperti ini ya. Sorry, ya ini apa ya namanya itu? Apa Kak? Plafon. Plafon, tuh kan platform ya. Plafon seperti ini pun bisa kami buatkan ya. Ini awalnya nggak secantik ini teman-teman. Tapi kemudian dibikin plafon ya. Penataannya jenisnya ini ada 2 ya. Ini ruangan yang 1 dengan ruangan yang kedua. Ini plafonnya juga berbeda. Nah ini ruangan yang kedua. Ya oke, yang 1 agak-agak abu-abu gitu. Kalau yang ini putih dan juga nanti bisa memilihkan lampunya. Jadi ini pun bisa menjadi salah satu jasa yang diberikan oleh Amar Woodworks. Nah saya mau kasih lihat lagi. Di sini ada 1 produk yang ini terbaru teman-teman ya. Ini diorder oleh salah satu pengusaha kafe ya. Beliau memesan meja kursi untuk kafe yang baru dibuat.
Ya, nah ini harganya murah banget teman-teman ya. Dengan ukuran meja segini ada 4, ini cukup dijual 1 juta saja. Ya, jadi beliau langsung order 20 set dan kata beliau, ini aku suka banget dengan bentuk, warna, dan aku mau buka di tempat lain, aku mau order lagi. Oke, menarik ya, ini bisa teman-teman lihat, mungkin detailnya Kak, bisa dilihatin Kak? Oke, detailnya. Nah, ini kalau ditaruh di rumah juga sebenarnya oke-oke aja nih ya. Mungkin teman-teman butuh untuk konten gitu ya, untuk baca buku, untuk tempat meja makan, itu juga sangat-sangat mungkin. Ini karena ukurannya memang mungil ya teman-teman. Kalau untuk keluarga kecil oke lah, untuk mamah muda itu sangat-sangat oke. Ada lagi yang terbaru dari kami, ini adalah pagar estetik ya. Ini adalah pembatas yang bisa digunakan di rumah-rumah ataupun di tempat bisnis Anda, ruang bisnis Anda. Ini lumayan simple juga ya pembatasnya, nggak bikin ruangan menjadi penuh. Nah ini bisa, ini kayak gini tuh cuman 250 ribuan teman-teman, tapi cukup estetik ya. Ini bisa untuk batasan dimanapun ya. Lalu kemudian ini saya mau kasih lihat nih tempat sampah teman-teman. Ini tempat sampah yang juga sebetulnya tempat sampah yang nggak kelihatan sebagai tempat sampah. Tempat sampahnya itu estetik banget, nggak kelihatan tempat sampah. Bahkan di atasnya itu saya taruh buku-buku. Ini tempat sampah harus punya 2 kalau saya sarankan. Yang pertama adalah sampah basah, yang kedua adalah sampah kering, dan itu dipisah. Ini di dalamnya baru kelihatan sampahnya. Ya, biasanya saya lapisin dengan kresek ya, ada tempat sampah plastiknya juga ya. Jadi tinggal diambil ya kreseknya, ya udah nanti kalau sampahnya udah kosong ya, kasih lagi kresek yang baru. Kresek yang sudah penuh saya biasanya langsung berikan ke pengepul, bukan pengepul ya, apa ya namanya ya, yang suka jalan ngambilin sampah-sampah yang kering kayak gini. Ini masih bisa dijual sama mereka gitu ya. Jadi kalau disatukan dengan sampah basah, biasanya cenderung jadi mudah bau. Nah, kalau dipisah, jadi oke lah ya. Nah, ini yang menarik juga teman-teman ya, saya punya laci penyimpanan untuk berbagai perkakas ya. Jadi nggak kelihatan, biasanya kan kalau di rumah-rumah itu ada sapu gitu ya, ada tempat pel atau sapu lidi, mungkin bisa dilihat sini Kak. Nah, kayak gini ya. Jadi kayak saya naruh pembersih-pembersih ya, Soklin untuk bersihin lantai atau apapun, itu saya taruh di sini sehingga tidak tidak berantakan di luar. Nah, ini adalah lemari perkakas saya sebutnya sih ya. Nah, lalu ini saya mau kasih lihat, oh iya ada ini juga ya Kak ya. Nah, ini saya taruh kayak kresek-kresek kayak begitu di sini. Ya nggak bikin berantakan juga. Nah, ini adalah ruang dapur saya ya, dan ruang dapur saya itu sangat mungil. Kalau jam segini sudah bersih sih gitu ya, sudah ini paling yang basah-basah kayak begini ya udahlah, tinggal saya simpan di sini juga nanti kering. Nah, ini pun adalah salah satu kitchen set ya. Ini tapi kitchen setnya belum utuh ya, karena nggak ada lemarinya. Saya cuma butuh yang bagian lemari bawah aja. Tapi kalau teman-teman memang butuh untuk kitchen set, kami bisa buatkan. Nanti ada sampel-sampel yang sudah dikerjakan oleh kami. Bahkan dengan kitchen set yang nanti teman-teman mau order itu bisa banget menyesuaikan dengan ukuran yang teman-teman rumah yang teman-teman miliki atau ruangan yang teman-teman miliki. Mau semungil ini pun bisa. Ya, bisa kami buatkan. Nah, ini contohnya ya, lemari di dapur saya sudah ada pengklasifikasian ya. Ada untuk sendok, garpu, perintilan-perintilan kayak begitulah. Terus kemudian di sini ada gelas, kemudian piring. Ini sudah saya klasifikasikan. Bahkan untuk microwave kayak gini, saya pun sudah pakai kayu supaya kelihatannya lebih cantik. Ya, jadi ini adalah suasana dapur saya yang mungil, jam segini sudah bersih. Dan kalau saya itu memang orangnya nggak mau satu jengkal pun
percuma gitu ya, sia-sia di rumah. Apalagi rumah saya adalah rumah yang mungil. Maka di bawah tangga pun saya buatkan furnitur supaya bisa kepake. Ya, ini di bawah tangga ya teman-teman. Di bawah tangga saya buatkan seperti ini ya, dan salah satunya adalah untuk ruang penyimpanan buku-buku. Jadi memang tidak semua buku itu saya taruh di perpustakaan di luar. Nanti kita akan jalan-jalan keluar. Nah, ini saya taruh di bawah tangga, bisa jadi meja kerja juga, dan kursinya pun tetap multifungsi. Ini sangat menjadi siasat ya untuk rumah yang mungil, rumah yang ukuran kecil. Kalau saya tuh 69 meter persegi rumahnya. Ya, dan di sini, nah ini juga lemari yang saya kemudian buatkan. Ini awalnya adalah pintu, lalu kemudian saya buatkan lemari sama. Ini pun untuk ruang penyimpanan, perintilan kayak gini yang bisa bikin berantakan kalau ditaruh di luar. Makanya saya buatkan lemari juga di sini. Nah ini pun, ini lemari kaca. Ini pre-love ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau juga boleh ya. Bisa, nah bisa dinyalain. Jadi kelihatannya cantik gitu ya. Dan saat ini saya pakai lemari ini untuk nih penjelasan tentang inscript, untuk awarding gitu ya. Lalu kemudian ada juga ya kayak gitulah ya. Jadi yang benar-benar langsung kelihatan. Ini pre-love teman-teman, bisa dijual. Ini jadi di Amar Woodwork itu kita bisa pre-love, ada produk-produk bekas pakai tapi masih layak pakai, itu disebut pre-love. Kemudian juga ada yang grass, artinya yang baru, yang emang benar-benar keluar dari ruang produksi yang dijual. Ada juga yang memang custom. Artinya kalau custom, teman-teman bisa membeli produk di kami sesuai dan menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Misalnya kayak kitchen set seperti itu, dapur saya lebih luas teh, bisa nggak saya bikinkan kitchen setnya? Ya bisa banget. Nah, sekarang kita jalan-jalan keluar. Di sini adalah ruang teras saya. Nah, ruang teras saya juga ini produknya multifungsi yang saya pakai. Ini kayak, nah ini adalah pre-love yang juga saya jual ya teman-teman. Di sini di bawahnya juga ruang penyimpanan. Ya, jadi ini juga sebagai siasat lagi di teras, jangan terlalu banyak yang bikin berantakan. Ini rak-rak, itu awalnya ada 6 apa 5 ya? 6 ya? Ada 6. Nah ini udah laku 4, tinggal sisa 2. Tapi kalau teman-teman mau rak buku seperti ini pun dijual. Satu raknya itu sekitar 2 juta. Ini bisa ruang penyimpanan apa saja sih. Ada satu yang dibeli oleh konveksi, itu untuk benang-benang kayak gitu, bisa banget. Nah lalu di sini pun kita punya produk-produk quotes kayak begini. Ya, ini adalah salah satu produk daripada Amar Woodwork ya. Saya pajang di sini, jadi biasanya kalau ada pertemuan mereka bisa langsung beli quotes-nya, bisa milih sendiri. Jadi memang ruangan atau rumah saya itu rumah bisnis juga, harus menghasilkan uang. Nah ini meja yang nggak ngabisin space, karena mejanya itu ditempel di tembok ya kayak gitu. Ini adalah meja kerja kalau karyawan saya lagi datang ke kantor ya, karena karyawan saya itu sekarang WFA, work from anywhere gitu ya, tapi sesekali memang mereka datang ke sini. Oke, yang kayak gini pun ada yang grass atau ini pre-love, kalaupun misalnya mau dibeli silahkan. Nah ini produk-produk quotes juga. Dan yang menarik teman-teman, ternyata Amar Woodwork bukan hanya bikin yang gede-gede, kita juga bisa bikin yang kecil-kecil kayak gini. Misalnya ini kotak kayu ini untuk tisu gitu ya. Terus kemudian ini bisa dipakai untuk kalau restoran itu sendok dan garpu. Kemudian juga ada yang kecil-kecil kayak gini, kotak penyimpanan. Ini ada asbak juga. Lalu kemudian ini bisa untuk tempat nyimpan handphone, kemudian kacamata, dan juga jam tangan ya. Ada nih untuk teman-teman yang bisnisnya di online, bisnisnya kayak bisnis offline, terus butuh untuk brosur-brosur ditaruh di toko, ini bisa untuk brosur. Lalu kemudian ini kayu untuk nge-charge handphone supaya
kan kadang-kadang suka bingung ya, ini handphone ini harusnya ditaruh di mana. Nah, ini bisa ditaruh di tempat kalau kita ngecharge ya, ini taruhlah colokan ya, bayangkan ini colokan terus handphonenya ada di sini. Ya, itu sekilas terkait dengan Inscript dan kaitannya dengan Amar Woodwork. Saya Indari Mastuti, seorang penulis buku, bisnis di jasa penulisan, dan juga sekarang merambah ke furniture. Terima kasih teman-teman, see you.